MAH terjadi akibat luka di perut, esofagus, atau usus kecil bagian atas yang bernama duodenum. Gejala umum dari MAH adalah sakit perut. Nyeri MAH dapat terasa ringan, parah, akut, atau kronis. Hal ini dapat disebabkan kondisi medis serius atau ketidaknyamanan sementara. Jika Anda menderita MAH, ada beberapa cara untuk meredakan nyeri yang dirasakan. Bulan Ramadan sudah tinggal hitungan hari. Artinya, BST akan menjalani ibadah puasa selama kurang lebih 30 hari lamanya. Bukan tidak mungkin akan terjadi segala perubahan kebiasaan, termasuk kebiasaan tidur dan pola makan serta gaya hidup. Puasa memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Namun bagaimana dengan mereka yang memiliki MAH? Berikut ini adalah hal yang harus diperhatikan penderita MAH saat puasa. Segera berbuka saat tiba waktunya. Penderita MAH dianjurkan untuk segera berbuka puasa setelah menahan makan dan minum selama lebih dari 12 jam. Sebab, durasi berpuasa yang lama dikhawatirkan akan membuat asam lambung penderita MAH naik. Maka dari itu, penderita MAH sangat disarankan untuk segera makan dan minum jika sudah tiba waktunya berbuka puasa. Hal ini sangat perlu diperhatikan karena perut seorang penderita MAH harus segera terisi setelah hampir seharian berpuasa. Makan makanan secara perlahan. Walaupun penderita MAH dianjurkan untuk segera berbuka, mereka tak boleh langsung terburu-buru saat makan. Penderita MAH disarankan untuk berbuka puasa dengan mengonsumsi makanan secara perlahan. Sebab, makan terburu-buru dengan porsi besar justru akan membuat perut seorang penderita MAH terasa sakit. Maka dari itu mulailah berbuka dengan camilan ringan berupa kurma atau roti dan segelas air hangat. Konsumsi lebih banyak karbohidrat. Karbohidrat dipercaya menjadi salah satu sumber makanan yang cukup lambat dicerna oleh tubuh. Hal ini akan lebih menguntungkan untuk mereka yang memiliki gejala MAH atau malah MAH akut jika tetap ingin berpuasa. Dengan mengonsumsi lebih banyak karbohidrat, terutama saat sahur, kita jadi tidak akan merasa cepat lapar. Selain itu, karbohidrat juga merupakan sumber tenaga bagi tubuh hingga saat puasa kita cenderung tidak akan lemas di siang hari. Namun ingat, pilihlah karbohidrat yang tidak mengandung zat tinggi tepung. Contohnya makan makanan yang lambat dicerna adalah yang mengandung karbohidrat tinggi serat seperti gandum dan nasi merah. Dua makanan tersebut memungkinkan akan bertahan lama di perut dan membuat rasa lapar berkurang. Hindari makanan yang digoreng. Dalam proses penggorengan, makanan akan mengalami peningkatan kadar lemak. Hal ini bukan hanya memicu masalah pada kesehatan jantung tapi juga menimbulkan masalah pada tukak lambung. Rasa nyeri akibat masalah tukak lambung inilah yang kemudian juga membuat kadar asam lambung meningkat dan memicu kambuhnya MAH. Jangan langsung tidur setelah makan sahur. Biasanya setelah makan, terutama makan sahur, kita memilih untuk kembali tidur. Hal ini justru tidak boleh dilakukan terlebih bagi penderita MAH. Tidur sesaat setelah makan dapat meningkatkan risiko naiknya asam lambung yang menjadi gejala utama kambuhnya MAH. Ada baiknya lakukan beberapa kegiatan atau ibadah sunnah terlebih dulu setelah makan sahur atau makan malam. Minum segelas susu saat sahur. Selain menghindari beberapa makanan yang memicu peningkatan asam lambung, usaha pencegahan lain dapat dilakukan dengan minum susu saat sahur. Namun kita juga perlu hati-hati dalam memilih susu. Pada umumnya susu memiliki kandungan lemak tinggi yang justru dapat memicu gejala MAH. Para penderita MAH lebih disarankan untuk mengonsumsi susu nabati seperti susu kedelai atau almond karena dapat membantu menetralkan cairan asam lambung dan merupakan minuman yang dianggap paling aman. Menjaga asupan cairan bagi tubuh. Perbanyak minum air putih memang selalu digaung-gaungkan demi menjaga kestabilan cairan tubuh kita. Terutama dalam kondisi sedang berpuasa, cairan akan semakin banyak berkurang. Oleh karenanya, perlu trik untuk menjaga asupan air putih saat sahur dan berbuka. Hal ini perlu lebih ditekankan bagi penderita MAH. Bukan hanya air putih, kita juga perlu memperbanyak asupan cairan lain seperti jus buah dan minuman tinggi kandungan kalium. Jika diperlukan, minum obat MAH saat sahur dan berbuka. Obat menjadi salah satu solusi jika seseorang sudah menderita penyakit MAH yang cukup parah. Apalagi jika memang berniat untuk puasa, jangan sampai lupa untuk minum obat. Di samping untuk mengobati, minum obat MAH juga dapat dijadikan cara untuk mencegah MAH kembali kambuh. Namun perlu diketahui, konsumsi obat penderita MAH juga harus melalui tahap konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Dengan demikian, penderita MAH akan mengetahui takaran obat yang harus dikonsumsi pada waktu berbuka dan sahur sesuai dengan resep dokter.